中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ini adalah hutan yang sangat lebat. Meskipun kadang-kadang ada cahaya yang merembes melalui celah dan tersebar di dalamnya, masih sulit untuk mengusir kegelapan di dalam hutan. Sepertinya atmosfer yang menekan akan sulit bagi seseorang untuk bertahan ketika seseorang berjalan di tempat seperti itu. Gelombang langkah yang terburu-buru tiba-tiba terdengar di dalam hutan yang tenang. Segera, sekelompok besar sosok hitam tidak jelas muncul di sudut hutan. Tokoh-tokoh hitam ini berjalan sangat tenang dan jelas-jelas tangan lama yang sangat berpengalaman. Sementara mereka berjalan, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sudut-sudut gelap sekitarnya. Dalam back corner region, ini seseorang harus selalu menempatkan kata hati-hati di dalam hati setiap saat, terlepas dari identitas seseorang. Sesuatu seperti perahu yang tenggelam di saluran pembuangan terjadi hampir setiap hari. Jika seseorang ingin hidup lebih lama, orang harus selalu menjaga keadaan hati-hati. Retak! Cabang kering di tanah di mana sosok manusia mendarat tiba-tiba retak saat mereka berjalan. Suara yang jelas bergema di seluruh hutan yang sepi dan sangat menusuk telinga. Tokoh-tokoh berjalan tiba-tiba berhenti karena suara ini. Pemimpin mereka adalah orang berjubah hitam. Tatapannya gelap dan keras saat memotong rekannya yang menginjak ranting yang patah. Dia melambaikan tangannya dan hendak menginstruksikan kelompok itu untuk terus maju ketika telinganya tiba-tiba mengambil suara beberapa daun yang bergerak. Wajahnya segera berubah saat dia berteriak dengan keras, "Hati-hati!" Teriakannya baru saja terdengar ketika anak panah tiba-tiba keluar dari hutan hitam gelap ke segala arah, menyerang kelompok ini sampai pembentukannya benar-benar berantakan. Pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba bergetar setelah hujan panah. Segera, banyak orang berjubah hitam yang sama bergegas keluar dengan cara yang seperti kilat. Akhirnya, mereka mengangkat pisau mengkilap mereka. Mereka tidak mengatakan omong kosong apapun. Hanya niat membunuh dingin dan gelap yang memenuhi hutan lebat hadir, berhati-hatilah, lawan mereka. Jantung dari pemimpin berjubah hitam itu segera tenggelam ketika melihat unit sosok hitam yang menyerang tanpa suara sedikit pun, dan yang tubuhnya dipenuhi dengan aroma berdarah yang sangat padat. Sepintas, orang dapat mengatakan bahwa unit yang terlatih seperti itu sering berkerut di tepi pisau dan sangat berpengalaman. Terlebih lagi, dari kelihatannya kecepatan di mana para tokoh hitam ini bergegas, jelaslah bahwa kekuatan mereka cukup besar. Fraksi mana yang memiliki kekuatan kuat seperti itu? Angka-angka hitam ini sangat cepat dan lincah. Hanya dalam beberapa kilatan, mereka langsung menembus formasi sosok berjubah hitam seperti pisau. Pedang itu berisi kilatan dingin, dan suara yang rendah dan dalam akan muncul setiap kali memotong melewati beberapa daging. Suara ini menyebabkan hati pemimpin tenggelam lebih jauh. Pemimpin itu menarik senjatanya dari pinggangnya dan memaksa kembali beberapa sosok hitam yang telah menembak dari dalam diam. Namun, harga yang dia bayar adalah memotong antara ibu jari dan telunjuknya yang mengakibatkan tangannya dipenuhi darah. Mengambil kesempatan untuk mundur, tatapannya menyapu unitnya yang telah menderita kematian dan luka serius dalam waktu kurang dari 1 menit. Syok langsung melintas di matanya saat dia memasang depan yang berani dan berteriak, "Anda bahkan berani menyentuh seseorang dari aliansi hitam. Apakah Anda mencari kematian?" Di hadapan teriakannya, jawaban yang diterimanya adalah beberapa pisau yang mengandung jejak darah. Tubuh pemimpin berjubah hitam ini berguling-guling di tanah dengan cara yang menyedihkan. Kakinya menginjak tanah dan dia tetap dekat dengan tanah saat dia menembak keluar dari hutan dengan cara eksplosif. Kecepatan itu sangat cepat.
Bahkan sosok-sosok hitam di belakangnya tidak bisa menyusul. Begitu sosok berjubah hitam hendak melarikan diri dari hutan, angin berdarah tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Segera, punggungnya tenggelam saat kekuatan ganas datang menyelam, dan dengan susah payah menghancurkan mantan yang kasar ke tanah. Orang berjubah hitam tidak bisa menahan meludahkan mulut penuh darah segar setelah menerima pukulan berat tersebut. Dia memutar kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat sosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam besar. Aliansi Hitam tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Orang berjubah hitam itu mengeluarkan seteguk darah dan berbicara dengan cara gelap. Jumlah orang dari Aliansi Hitam yang telah meninggal di tangan saya sudah dalam 3 digit. Sebuah uara yang mengandung aroma berdarah padat perlahan-lahan dipancarkan dari jubah hitam. Segera, dia dengan lembut menekan kakinya ke bawah, dan sebuah kekuatan melonjak keluar sebelum menghancurkan bagian belakang pria berjubah hitam, membunuhnya dengan satu serangan. Sementara sosok hitam menendang pria hitam berjubah mati ke samping, sosok hitam lain dengan cepat melompat ke depan sebelum mencari tubuh pria berjubah hitam. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan surat dari saku dada si pembuat dan dengan hormat menyerahkannya kepada orang misterius di sampingnya yang seluruh tubuhnya berisi aroma berdarah yang padat. Pria misterius berjubah hitam itu membuka amplop itu dan perlahan membuka surat itu. Sesaat kemudian, dia tertawa dalam suara yang gelap dan dingin. Sungguh tak terduga bahkan, geng singa liar telah bergabung dengan Aliansi Hitam. Apakah lengan mereka sudah diperpanjang ke tempat ini? Selama 2 tahun ini, para ahli dari Akademi Jianan telah berulang kali keluar untuk mencari dan menemukan masalah dengan para ahli yang berpartisipasi dalam penyergapan Akademi Jianan. Saat itu untuk melawan Akademi Jianan, Han Feng mendirikan Aliansi Hitam. Sekarang, kekuatan Aliansi Hitam semakin besar. Bahkan Akademi Jianan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari tindakan Han Feng, saya pikir dia bermaksud untuk memperpanjang Back Alliance ke seluruh Back Corner Region. Chief, mereka akan menemukan bahwa kita berulang kali menemukan masalah dengan mereka. Dari kelihatannya, kita harus mengubah lokasi kita lagi. Sosok hitam muncul dan muncul. Suaranya agak serak ketika dia berbicara. Ya. Pria berjubah hitam yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah mengakui apa yang dia katakan dengan suara samar. Dia melambaikan tangannya dan segera berjalan menuju pintu keluar hutan. Angka hitam dalam kegelapan melintas di belakangnya. Pada pandangan kasar, sepertinya ada lebih dari 100 orang. Orang-orang ini diam-diam mengikuti di belakang pria berjubah hitam di belakangnya. Langkah kaki mereka tampak seolah-olah berasal dari satu individu. Sinar matahari samar yang tersebar di saat keluar dari hutan yang gelap. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah muda yang akrab dengan kekejaman. Orang ini mengejutkan kakak kedua Xiao Yan, yaitu Xiao Li. Pada saat ini, keseluruhan tubuh Xiao Li dipenuhi dengan aroma darah yang sangat padat. Ekspresinya acuh tak acuh dan matanya hampa emosi. Yang paling penting, aura yang tersebar dari tubuhnya sebenarnya sebanding dengan seorang ahli Do Wang. Sulit membayangkan bahwa dia benar-benar dapat melompat dari kelas Dado Shi ke kelas Do Wang dalam waktu 2 tahun yang singkat. Namun, jika seseorang berhati-hati mengamati dia, seseorang akan menemukan bahwa sebenarnya ada benang aura kematian di dahi Xiao Li. Agak aneh bahwa aura kematian seperti itu muncul di wajah pria muda seperti itu. Mungkin, ini memiliki beberapa hubungan terhadap cepatnya peningkatan kekuatannya. Anda semua harus kembali lebih dulu. Xiao Li berbicara sedikit. Ratusan tokoh hitam di belakangnya segera mengangguk dengan hormat. Tubuh mereka perlahan masuk ke kegelapan. Segera, mereka benar-benar menghilang di tengah sedikit suara. Ketidakpedulian pada wajah Xiao Li akhirnya rileks perlahan setelah semua orang benar-benar menghilang.
Dia memutar kepalanya sedikit dan tatapannya memandang ke arah utara yang jauh. Arah itu adalah tempat Akademi Jianan berada. Di sanalah Xiao Yan telah berubah menjadi abu. Xiao Li merasakan rasa sakit yang samar di dadanya saat dia mengingat kembali saudaranya yang tersenyum cerah. Sebelum dia datang ke daerah Black Corner, kakak laki-lakinya Xiao Ding mengatakan dia bisa mati tetapi saudara ketiganya tidak bisa. Hanya dengan yang terakhir akan klan Xiao diselamatkan. Sekarang, bagaimanapun, cahaya sengit seperti binatang melintas di dalam mata Xiao Li. Sesaat kemudian, senyuman ganas diangkat dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara rendah yang padat. Xiao Yanzi, yakinlah bahwa saudara kedua tidak akan melepaskan orang-orang yang menyebabkan Anda mati. Saya akan bunuh mereka semua selama sisa hidup saya. Tawa yang tegang perlahan bergema. Tubuh Xiao Li, bagaimanapun, diam-diam menghilang seperti hantu. Dunia magma yang mematikan tenang masih benar-benar merah terang. Suhu panas menyebabkan tempat ini menjadi benar-benar tak bernyawa. Magma di dunia yang mati dan diam ini tiba-tiba terpecah. Gelombang kabut putih naik dan dua sosok bergegas keluar dengan eksplosif dari dalam. Salah satu tokoh berada di depan sementara yang lain ada di belakang. Sekilas, sepertinya yang di belakang mengejar yang di depan dengan maksud untuk membunuh. Ini karena berbagai pilar energi berwarna-warni yang sangat kuat yang membawa niat membunuh yang sangat tajam melesat keluar dengan eksplosif selama pengejaran. Sosok manusia di depan jelas sangat takut dengan pilar energi berwarna-warni ini. Meskipun tubuhnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dia masih mengelak dari satu demi satu. Energi 7 warna yang terjawab ditembak ke dunia magma. Segera, suara ledakan yang mengguncang bumi melontarkan magma yang luas. Apakah Anda sudah selesai atau belum? Saya tidak berdebat dengan Anda karena Anda seorang wanita. Jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu jika kamu terus menggangguku. Pemuda yang mengenakan jubah hitam itu mengelak dari serangan tajam sekali lagi saat dia berteriak dengan marah. Keindahan menyihir benar-benar mengabaikan jeritan marah pemuda ini. Wajah cantiknya yang dingin dan glamor dipenuhi dengan es. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dari sikapnya, tampak seolah-olah dia memiliki permusuhan dengan mantan yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Saya mengatakan bahwa setelah saya memulihkan kekuatan saya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah merobek Anda menjadi 10.000 keping. Keindahan mempesona mengepal gigi peraknya dan berbicara dengan suara dingin. Kakak perempuan, saya juga korban. Saya benar-benar hampa rasa alasan dalam situasi semacam itu. Tolong lepaskan aku. Kita bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kepahitan saat dia menangkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa dan berbicara. Dalam mimpimu. Ratu Medusa segera menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya, dan energi 7 warna melonjak keluar dengan eksplosif. Ratu Medusa, jangan berani pergi ke laut. Jangan salahkan saya karena tidak peka jika Anda melanjutkan. Mata Xiao Yan menatap dengan marah saat dia menjabat tangannya. Api hijau gelap yang seperti api hantu samar muncul di telapak tangannya. Dunia magma segera mulai menjadi kekerasan ketika gugatan api hijau gelap muncul. Magma mulai bergejolak sebelum akhirnya berhenti di bawah kaki Xiao Yan seperti gelombang laut. Sepintas, itu tampak seolah-olah Xiao Yan sedang berjalan di atas ombak. Namun, ini bukan gelombang laut, tetapi gelombang yang terdiri dari magma. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, ekspresinya tidak bisa tidak berubah ketika melihat pemberontakan gelombang magma. Dia juga jelas mengerti bahwa bajingan ini di depannya sudah menundukkan jatuh hati api. Melawannya di lingkungan ini akan membuatnya tidak baik meskipun dia sudah memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Selain itu,
dia benar-benar mengalami kesulitan untuk benar-benar menyerang Xiaoyan. Dia menyimpulkan bahwa ini harus ada efek samping dari bergabung dengan Heaven Swallowing Python. Jika tidak, mengingat karakternya yang biasanya, dia pasti akan menghancurkan bajingan ini yang telah melakukan penghujatan terhadapnya, bahkan jika dia harus bertarung sampai keduanya terluka parah. Xiaoyan hanya menghela nafas lega ketika melihat bahwa Ratu Medusa menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Dia menghapus keringat di dahinya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sialan! Apa yang telah terjadi? Dia benar-benar dalam kegilaannya mengambil ular yang cantik ini. Jangan terus bertengkar di antara kita sekarang. Anda tidak ingin tinggal di tempat seperti itu selamanya, kan? Xiaoyan mengangkat bahu ke arah Ratu Medusa dan menunjuk ke arah atas. Dengan kekuatanmu sendiri, akan agak sulit untuk membuka segelnya. Seharusnya lebih mudah jika kita bergandengan tangan. Apa yang kamu katakan? Kilatan berkedip di mata Ratu Medusa sebelum dia mengangguk dengan wajah dingin sesaat kemudian. Dia sudah memutuskan. Begitu dia meninggalkan tempat sialan ini, dia pasti akan membiarkan bajingan ini membayar harga untuk menyebalkannya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.